Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru sekalian? Baik-baik saja ya, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu guru selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan. Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, dalam video ini akan kami sampaikan tentang hal-hal yang sangat ditunggu-tunggu ya bagi teman-teman guru honorer, tentang kapan sebenarnya kepastian dari pelaksanaan atau pembukaan pendaftaran untuk P3K guru di tahun 2022 ini. Hingga hari ini ya, di bulan Agustus, tepatnya tanggal 1 bulan Agustus, belum ada kepastian dari Panselnas mengenai segera akan dibukanya pendaftaran untuk P3K di tahun 2022 ini. Namun sebelum kita ke pembahasan, bagi Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Berita yang pertama adalah tentang kapan sebenarnya pendaftaran P3K tahun 2022 dibuka. Ini berita saya kutip dari JPNN ya, bahwa dalam timeline yang beredar ya, yang sudah pernah dipaparkan oleh Kemendikbudristek terkait dengan pelaksanaan P3K ini, sebenarnya di tahap 1 dan 2 hasil seleksi yang tahap 1 dan 2 itu dimulai Juli sampai Agustus. Ini pengangkatannya ya bagi guru yang sudah lolos passing grade atau yang masuk dalam kategori prioritas pertama sesuai dengan peraturan Menpan RB yang baru yang mengatur seleksi tahun 2022 ini. Namun kita tahu bahwa sekarang sudah masuk di bulan Agustus, bulan Juli sudah terlewat, namun belum ada pergerakan sama sekali. Nah, terkait dengan hal ini ada Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi ya, Bapak Soharmen, mengatakan bahwa belum ada kebijakan untuk pendaftaran di sistem seleksi SSCASN. Artinya di SSCASN memang belum ada untuk pembukaan pendaftaran ya untuk P3K tahun 2022 ini. Nah, kemudian berhubungan dengan hal ini ya, belum ada kejelasan. Baru-baru ini telah diterbitkan sebuah SE ya, surat edaran dari Kemenpan RB yang berhubungan dengan honorer. Ini untuk pegawai pemerintah honorer, baik itu guru, kemudian pegawai yang berada di instansi pemerintahan ya, seperti di dinas misalkan, ini diminta untuk ada pendataan yang dilakukan oleh PPK ya. Nah, kita coba lihat. Ini adalah surat edaran terbaru dari Kementerian Pan RB mengenai pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Di sini surat ini adalah ditujukan kepada PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah, di mana surat ini ada beberapa hal yang disampaikan, namun pada intinya adalah pemerintah daerah dalam hal ini segera melakukan pendataan terkait dengan pegawai non-ASN yang ada di lingkungan instansi pemerintah. Nah, pemetaan tersebut ini di sini di poin 5 ya disebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan inventarisasi pada pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud kepada BKN paling lambat tanggal 30 September tahun 2022. Nah, ini apakah nanti berarti pelaksanaan P3K untuk tahap 1 untuk tahun 2022 ini menunggu sampai berakhirnya masa ini, artinya setelah 30 September tahun 2022. Ini tentunya sangat mengkhawatirkan ya, karena semakin diundur semakin tidak tentu ya arah dari kebijakan pemerintah ini. Kemudian yang kedua, poin B-nya, penyampaian data pegawai non-ASN tersebut disertai dengan SPTCM yang ditandai oleh pejabat pembina. Kemudian perekaman dan data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Jadi nanti ada database tersendiri ya terkait dengan perekaman tersebut. Kemudian bagi pejabat pembina kepegawaian tidak menyampaikan
data yang tidak menyampaikan ya, dinyatakan tidak memiliki tenaga non ASN. Ini sangat mengkhawatirkan juga. Artinya ketika PPK tidak menyampaikan, berarti tenaga di situ dianggap tidak ada yang non ASN. Kemudian selanjutnya untuk kelancaran pemetaan pegawai non ASN agar kiranya para pejabat PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Nah, sekilas kalau kita lihat di sini ini hanya untuk pegawai ya, pegawai pemerintah, artinya tidak menyentuh guru karena ini adalah pegawai pemerintah di dalam pegawai dalam instansi pemerintah. Nah, kemudian kami coba cari tentang penjelasan SE terbaru ini ya, Surat Edaran Menteri Pan-RB yang bernomor B185M MSM 0203 tahun 2022 yang terbit di tanggal yang menindaklanjuti surat itu ya, yang tertanggal tanggal 22 Juli tahun 2022. Maaf, ini nomornya adalah B11511M SM 0100-2022. Nah, kami telah temukan beberapa penjelasan dalam hal ini, penjelasan dari BKN ya, BKN terkait dengan surat tersebut, bahwa di sini penjelasan lengkap BKN soal tahapan pendataan honorer. Nah, ini ya. Kemudian akan berimbas tidak terhadap jadwal seleksi CPNS dan P3K di tahun 2022. Nah, di sini coba kita lihat bahwa BKN ya yang mendapatkan mandat dari PLT Menpan Bapak Mahfud ya untuk menyiapkan sistem pendataan honorer. Nah, ini jadi yang memerintahkan itu Menpan, kemudian diperintahkan kepada PPK. Di sini yang menyiapkan sistemnya adalah BKN. Nah, kemudian di sini Bapak Suharman mengatakan bahwa pemerintah baru mencoba melakukan pemetaan jumlah pegawai non ASN di seluruh instansi. Kemudian butuh 2-3 minggu ke depan terhitung sejak SE diterbitkan aplikasinya baru selesai. Kemudian insya Allah paling cepat pertengahan Agustus aplikasi pendataan honorer selesai sampai dengan uji keamanan. Dia menyebutkan sistemnya itu berlaku untuk seluruh tenaga non ASN tanpa terkecuali. Nah, di sini ada pernyataan beliau bahwa untuk ini yang termasuk dalam pendataan ini adalah baik itu honorer K2, non K2, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, teknis lainnya. Artinya di sini begitu juga dengan guru honorer lulus passing grade, seleksi P3K tahun 2021, tidak lulus PG dan belum ikut tes. Nah, artinya pendataan ini juga guru itu masuk dalam pendataan hal ini. Apakah berarti kemudian pelaksanaannya diundur? Karena di sini kalau kita lihat tenggang waktunya adalah sampai tanggal 30 September ya. 30 September tahun 2022. Apakah nantinya berarti pelaksanaannya akan mundur setelah tanggal 30 September tahun 2022. Nah, mengenai hal ini, di berita ini juga dibahas tentang hal tersebut, bahwa ketika ditanyakan kemudian kapan untuk pelaksanaan P3K, khususnya P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022 ini. Nah, dari hal ini ternyata Bapak Suharman belum bisa memberikan kepastian terkait dengan pelaksanaan, bahwa beliau secara tersurat dalam berita ini mengatakan bahwa beliau belum berani atau tidak bisa memastikan ya, belum bisa memastikan. Di sini disebutkan bahwa lantas kapan jadwal seleksi CPNS P3K itu dimulai? Deputi Suharman mengatakan bahwa sampai saat ini kegiatan baru sebatas pendataan saja. Sebab tanpa data yang valid tentu akan sulit menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non ASN ini akan seperti apa. Jadi bersama-sama Pan-RB baru sebatas melakukan pemetaan sehingga nanti kebijakan untuk penyelesaian tenaga non ASN ini bisa lebih tepat terangnya. Semakin tidak jelas menurut kami, semakin mengulur-ulur waktu ya, semakin lama ya semakin tidak ada kepastian, terutama bagi guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade, yang sudah sangat mendambakan ya bagaimana nanti implementasi atau penerapan dari
peraturan Menpan tentang ya seleksi tahun 2022 karena mereka masuk dalam prioritas pertama. Kemudian tentunya guru-guru honorer sekolah negeri yang sudah menunggu ya akan pelaksanaan P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, begini sekian ya informasi dari kami teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian tentang informasi terbaru terkait pelaksanaan P3K tahun 2022. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.